Cerita diawali dengan memperlihatkan geng motor yang sedang konvoi yang dipimpin oleh seorang bos. Kita sebut saja nama bos ini adalah Bos Gangsta. Si bos ini memiliki seorang putra yang sangat disayangi. Namun putranya masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Akhirnya si bos gangster mempercayakan kepada tangan kanannya yang bernama Bill Broker yang merupakan aktor utama dalam film ini. He's by plane, JT. Your guy gets held up at Port Arthur. That is not my problem. Dan si bos dan anak buahnya pun lari kocar-kacir setelah BNN setempat menggerebek markas pembuatan narkoba miliknya, di mana aksi ini tidak lepas dari informasi orang kepercayaannya sendiri yang ternyata merupakan seorang agen polisi yang ditugaskan untuk menyamar. Setelah terlibat kejar-kejaran, si bos pun akhirnya bisa ditangkap. Sementara putra kesayangannya tewas akibat mencoba melawan, dan si bos pun menyalahkan broker atas kematian putranya. Broker! Broker! 2 tahun berselang, berlatar di sebuah kota kecil, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak kecil yang bernama Maddie yang diganggu oleh salah satu teman sekolahnya yang iseng mengambil topi dan mendorong Maddie hingga terjatuh. Maddie sudah memperingatkan sampai 2 kali untuk tidak mengganggunya, dan inilah yang terjadi berikutnya. Beralih ke sebuah rumah di pinggir sungai, dan itu adalah rumah dari broker agen polisi tadi yang sedang memperbaiki rumah bersama temannya. Kemudian ia mendapat telepon dari guru yang memanggilnya ke sekolahan atas kejadian yang sedang menimpa putrinya. Maddie ternyata adalah putri dari broker. Masuk akal jika Maddie begitu lihai dalam membela diri hingga temannya dipukulnya tadi berdarah. Sampai ibunya yang bernama Casey pun marah dan menyuruh suaminya yang bernama Jimmy untuk setidaknya menegur broker agar menasihati putrinya. Namun hal itu justru malah berakhir dengan dipermalukannya mereka berdua. Turn your back on me. Get it, Jimmy! Get in there! Jimmy, what are you doing? Breathe, Jimmy. Jesus Christ. Di perjalanan pulang, Casey terus menggerutu kepada suaminya yang dianggap lemah dan tidak bisa berkelahi. Dan Casey pun yang masih tidak terima dengan kejadian tadi berencana untuk mengadukan hal ini kepada saudara laki-lakinya agar mau memberi pelajaran kepada broker. Dan inilah Gator, saudara laki-laki dari Casey yang merupakan seorang preman yang terkenal beringas dan bernyali besar. Hal itu terlihat dari bagaimana ia mengusir beberapa remaja yang asik in the hoy di kawasan tanahnya, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan kepada salah satu dari mereka. Setelah selesai mengusir para remaja, Gator pun pulang ke rumah dan terlihat Casey sudah menunggunya di sana, di mana Casey langsung menceritakan tentang sosok broker yang jago bela diri dan sudah menjatuhkan suaminya Jimmy. Sehingga Casey berharap agar Gator mau memberi pelajaran kepada broker. I'll handle that broker thing. Thank you. Kembali kepada broker dan putrinya yang terlihat bahagia tinggal di tempat baru mereka setelah insiden dengan bos gangster beberapa tahun silam. Broker memang sengaja pindah ke tempat baru sebagai bagian dari program perlindungan saksi untuk menghindari kemungkinan adanya serangan balasan dari bos gangster yang pastinya akan membalas dendam atas kematian putranya pada malam penggerebekan. I miss Mom. Me too. Tidak ingin masalah kemarin menjadi panjang dan menimbulkan masalah yang lebih besar, broker pun mendatangi Jimmy untuk meminta maaf atas pertengkaran di sekolah Maddie. Pada dasarnya Jimmy adalah orang baik, ia pun menerima permintaan maaf dari broker. Full apology. I want you to apologize to my wife because it's what's right. Good now, Jimmy?
Sepulangnya broker dari tempat Jimmy, broker berhenti di stasiun pengisian bahan bakar yang siapa sangka ia didatangi oleh 2 orang anak buah Gator yang diperintahkan untuk mengejar broker sesuai dengan permintaan Casey. Yang sungguh mereka telah melakukan kesalahan besar karena telah berani macam-macam dengan broker yang jago bela diri. Gator yang mendengar anak buahnya kalah pun cukup terkejut dengan sosok broker yang ternyata sangat ahli bela diri. Di mana kita akan melihat ia sedang bekerja di tempat rahasianya dan ternyata Gator adalah pembuat sekaligus pengedar narkoba kecil-kecilan di kota tersebut. Yeah. Yeah, I'll deal with it. Tidak terima anak buahnya dikalahkan dengan mudah, Gator pun turun tangan langsung dengan mendatangi rumah broker tepat saat broker dan Maddie sedang asik berkuda. Alih-alih hanya memberi pelajaran dengan menusuk ban mobilnya dan mencuri kucing Maddie, Gator justru malah tak sengaja masuk ke dalam gudang yang penuh dengan berkas milik broker dan mendapati jika broker adalah seorang polisi. Tiba di rumah, Gator terus menelisik berkas tersebut yang akhirnya membuat ia sadar jika broker adalah seorang polisi yang sedang dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatan dengan bos gangster. Yang sebagai pembuat narkoba kecil-kecilan, Gator tentunya sudah tahu nama besar dari bos gangster tersebut sebagai pembuat dan pengedar narkoba yang punya banyak koneksi dan kenalan, sehingga mulailah terbesit sebuah ide untuk mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Gator pun lalu menghubungi kekasihnya yang ada di kota yang bernama Cheryl, yang diketahui merupakan mantan anggota geng motor gangster. Gator meminta Cheryl untuk segera datang ke tempatnya karena ada sesuatu hal penting untuk dibicarakan. Big like what? Singkat cerita, Cheryl dan Gator pun bertemu. Seperti kita tahu, Gator adalah seorang pembuat dan pengedar narkoba kelas teri. Ruang lingkup dan koneksinya pun masih sangat kecil, sehingga bisnisnya kurang berkembang dan hanya diedarkan di daerah sekitar situ saja. Sehingga inti dari rencana Gator adalah meminta Cheryl untuk menemui pengacaranya bos gangster, memberitahu bahwa Gator mempunyai informasi tentang keberadaan broker yang selama ini dicarinya, dan sebagai imbalannya Gator ingin koneksi dan kenalan bos gangster demi mengembangkan bisnisnya tersebut. Just trust me. Tidak butuh lama bagi Cheryl untuk bertemu dengan pengacara, di mana pengacara ini langsung menemui bos gangster yang ada di penjara dan memberitahu bahwa ada seseorang yang mengetahui keberadaan broker. Sehingga bos gangster pun langsung menghubungi anak buah geng motornya agar segera bertindak. Bernama Cyrus, orang kepercayaan bos gangster yang ditugaskan untuk menemui Cheryl dan mencari di mana broker berada. Alih-alih membuat kesepakatan terkait imbalan koneksi bisnisnya, Cheryl justru nampak terdesak ketika Cyrus mengintimidasi dan memintanya untuk tidak main-main. Kembali ke broker yang sedang mengantarkan Maddie ke sekolah. Demi untuk memperbaiki hubungannya dengan Casey, ia pun mengundang temannya untuk datang ke acara ulang tahunnya Maddie. Yang hal itu direspon cukup baik oleh temannya, termasuk Casey ibunya. Ulang tahun Maddie pun dilaksanakan di rumahnya, di mana teman sekolahnya dan Casey pun juga hadir di sana, yang pada saat ini keduanya sudah berbaikan dan tidak ada lagi permusuhan di antara kedua belah pihak. Terkait kucing Maddie yang hilang dan mobilnya yang dirusak, broker pun cerita ke temannya. Awalnya broker mengira itu adalah perbuatan Jimmy. Tetapi menurut temannya, Jimmy tidak akan sampai berani melakukan hal seperti itu, dan yang paling mungkin melakukannya adalah kakaknya Casey. Yang dari rumor yang beredar, Gator sudah lama diisukan memiliki tempat pembuatan narkoba, dan sering melakukan kekerasan dan berlagak jagoan. Mendengar kata narkoba tentunya membuat broker menjadi was-was karena punya pengalaman buruk dengan bos gangster. Sehingga ia segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk mencari tahu tentang sosok Gator ini. Tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan informasinya, broker diberitahu bahwa Gator memiliki seorang pacar bernama Cheryl yang ternyata adalah mantan anggota geng motor bos gangster. Sehingga itu membuat broker menjadi was-was akan keselamatannya dan putri kecilnya.
Maka dari itu, broker pun langsung menemui Gator dan Cheryl di sebuah kedai, dan tanpa menjelaskan secara detail masalahnya, broker pun memperingatkan mereka berdua agar jangan memainkan sebuah permainan yang tidak mereka pahami, karena itu bisa berbalik mencelakai mereka. Nothing to worry about with such a tough daddy around. Finish your breakfast. Setelah keluar dari kedai dan menerima pesan dari rekannya di kepolisian, broker akhirnya bisa memastikan bahwa wanita yang bersama Gator tadi adalah Cheryl, mantan anggota geng motor bos gangster. Sehingga memastikan agar Gator tidak macam-macam lagi, broker pun diam-diam mendatangi tempat pembuatan narkoba Gator dan membuat jebakan untuk menghancurkan tempat bisnisnya tersebut. Tak lama, broker menemukan kucing milik putrinya yang masih hidup dan bermaksud untuk segera pulang. Namun, tanpa diduga muncullah beberapa anak buah Gator yang berhasil membuat broker tak sadar diri. Broker. Akibat kekalahan mereka tempo hari, anak buah Gator ini pun mengajar dan menganiaya broker, dan ketika perlakuan mereka yang semakin lama semakin terlaluan, tiba-tiba ya, hanya butuh waktu beberapa saat saja untuk broker bisa melumpuhkan mereka semua, di mana broker langsung pulang ke rumahnya dan mengajak Maddie untuk secepatnya pergi dari kota tersebut. Apology, I know. Sorry. You're a liar. Tepat di saat bersamaan, Gator kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu, yaitu Cyrus dan geng motornya. Setelah dia bilang tentang kesepakatan dan imbalannya, Gator pun langsung memberitahu lokasi rumah broker dan putrinya, di mana Cheryl diminta untuk mengantarkan mereka semua ke sana, sementara Gator sendiri memilih untuk tetap berada di sana demi menghindari kecurigaan orang sekitar. Kembali ke broker yang masih belum selesai berkemas, bukannya menunggu nanti saja, broker justru menyuruh temannya untuk sekalian membawa kuda-kudanya untuk dimasukkan ke mobil. Sehingga ketika Cyrus dan gengnya tiba di sana, orang yang pertama ditemui adalah teman broker yang kebetulan masih di sana. Tanpa diduga, teman broker berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus, meski ia akhirnya terkena tembakan dan sempat menyalakan klakson untuk memperingatkan broker yang kemudian alih-alih akan pindahan. Saat itu, broker terpaksa harus mengamankan Maddie dan menghadapi anak buah Cyrus sampai tuntas. Saat terjadi baku tembak itulah, selalu saja anak seusia Maddie berteriak yang akhirnya membuat ia ketahuan, dan ujung-ujungnya membuat broker menjadi kerepotan, di mana Maddie beralih ke arah sungai hingga terpaksa broker harus mengejarnya. Dan muncullah Cyrus yang menginginkan pertarungan tangan kosong. Demi untuk melindungi Maddie, broker terpaksa melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi demi keselamatan putri tercintanya. Tanpa diduga, Maddie bertemu dengan Cheryl yang sebenarnya tidak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur membawa serta Maddie untuk menghindari keributan yang terjadi. Selesai dengan Cyrus, broker pun terlambat mengejar Maddie. Beruntung Sheriff dan pihak kepolisian segera tiba di lokasi, yang kemudian menggunakan HT yang selalu dibawanya. Maddie berhasil menghubungi ayahnya dan meminta untuk segera datang menyelamatkannya. Maddie? Tanpa izin terlebih dahulu, broker pun mengambil alih mobil milik Sheriff untuk pergi ke markas Gator, di mana Maddie sudah tiba di sana terlebih dahulu. Dan alangkah terkejutnya Gator saat mendapati Cheryl membawa Maddie ke tempatnya, tanpa sadar jika keputusan Cheryl ini justru akan membuat mereka berdua dalam masalah besar. You brought her here? You brought the kid here? Tidak lama muncullah Casey yang datang setelah mendengar suara tembakan dan sirine mobil polisi. Casey ingin memastikan kakaknya tidak terlibat dalam masalah ini. Namun setelah melihat Maddie yang ada di sana, Casey pun langsung sadar jika Gator kakaknya ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Ketika Casey bermaksud menyalakan lampu gudang, tiba-tiba saja lampunya mengalami konsleting hingga membuat gudang tempat pembuatan narkobanya habis terbakar.
Saat Casey mencoba melindungi Maddie itulah, Gator terus mencoba merebutnya hingga ia tidak sengaja melepaskan satu tembakan yang membuat Casey adiknya sendiri terluka di bagian perut. Sehingga sudah terlanjur salah, Gator pun membawa Maddie kabur untuk dijadikannya sandera. Dan benar, Gator hanya semakin memperkeruh suasana ketika ia membawa Maddie kabur bersamanya, karena tidak hanya polisi saja yang mengejarnya, tetapi juga ayahnya Maddie yaitu broker yang pastinya tidak akan membiarkan putri tercintanya terluka sedikit pun. Berlokasi di atas jembatan yang kedua akses masuknya sedang ditutup, Gator terlihat mendatangi broker yang masih terjebak di dalam mobil. Yang ketika Gator mengarahkan pistolnya ke arah Maddie, disitulah broker langsung melepaskan dirinya dan mengajar Gator hingga tak sadarkan diri. Setelah semuanya selesai, Gator dan Cheryl pun ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua. Sementara untuk Casey, ia berhasil bertahan setelah tim medis yang segera datang untuk menolong. Sama halnya dengan teman broker tadi, berhasil terselamatkan. Dan untuk broker sendiri, ia nampaknya tidak bisa terus-terusan kabur dan bersembunyi. Sehingga daripada hidup dalam kekhawatiran, ia memilih untuk mendatangi bos gangster di penjara dan menantang secara terang-terangan untuk melakukan duel apabila nanti ia sudah bebas dari penjara. Film tamat. Jika Anda semua menyukai video dari channel ini, silahkan klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih.